Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Tapi sebelumnya kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan nun mati dan juga tanwin. Teman-teman sekalian, nun mati adalah nun yang tidak berharokat. Biasanya di atasnya ada tanda bulat seperti bulan sabit ataupun bulat sempurna. Jadi kalau tidak berharokat berarti namanya nun sukun atau nun mati. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir kata ada dalam pelafalannya namun tidak ada dalam penulisannya. Jadi dapat kita ibaratkan kalau kita membaca kata masalan sama dengan kata masalan dengan nun sukun di ujungnya. Contoh yang kedua, nuhun dengan tanwin di ujungnya, maka sama dengan juga nuhun dengan nun sukun di ujungnya. Begitupun kata ainin sama dengan kata ainin dengan nun sukun di ujungnya. Jadi pada dasarnya tanwin dan nun sukun itu sama-sama nun sukun. Nah, adapun hukum dalam nun sukun dan tanwin itu ada banyak ya. Ada yang membaginya dengan 4 hukum, ada yang membaginya dengan 5 hukum, ada juga yang 6 hukum. Nah, di sini saya akan membawakannya dengan 6 hukum. Pada dasarnya sih sama aja, yang 4 hukum, yang 5 hukum, yang 6 hukum juga sama. Hanya ya beda-beda segi pandang aja. Teman-teman sekalian, hukum nun sukun dan tanwin ada 6. Yang pertama adalah idhar halki, 2 idgham bil gunnah, 3 idhar mutlak, 4 idgham bila gunnah, 5 iqlab, dan 6 ikhfa hakiki. Nah, biasanya kalau yang pakai 5 hukum itu idhar mutlaknya itu dijadikan pengecualian dalam hukum idgham biguna. Adapun yang membaginya dengan 4 hukum adalah idgham biguna dan idgham bilaguna itu disatukan sehingga menjadi 4 hukum. Yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idhar halki. Idhar halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kho. Adapun cara membacanya adalah membaca nun sukun sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa idhar itu merupakan hukum dasar dari setiap hukum. Artinya pada dasarnya semua huruf itu yang disukunkan adalah dibaca idhar. Kemudian kenapa dinamai dengan halki? Karena huruf-huruf idhar di sini makhrajnya adalah dari tenggorokan. Nah, tenggorokan bahasa Arabnya adalah halki gitu ya. Di sini ada contoh dari idhar halki. Yang pertama bertemu dengan hamzah. Min ahli, min ahli. Kedua, nun sukun bertemu dengan ha. Man hajaro, man hajaro. 3, tanwin bertemu dengan ain. Haqqan ala, haqqan ala. 4, nun sukun bertemu dengan ha. Min haitsu, min haitsu. 5, tanwin bertemu dengan ghain. Wa rabbun ghafurun, wa rabbun ghafurun. Yang terakhir, nun sukun bertemu dengan kha. Wal munkhaniqatu, wal munkhaniqatu. Yang kedua, ada hukum idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, atau waw. Cara membacanya adalah
meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya dan disertai gunnah yang dipanjangkan 2-3 harokat. Contohnya, nun sukun bertemu ya, may yaqulu. Teman-teman sekalian jangan lupa untuk menahannya dan disertai dengan gunnah 2-3 harokat. Kita ulangi lagi contohnya, may yaqulu. Selanjutnya, tanwin bertemu dengan huruf nun. Contohnya, amilatun nasibatun. Amilatun nasibatun. Nun sukun bertemu dengan mim. Mim masadin. Mim masadin. Tanwin bertemu dengan waw. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Teman-teman sekalian, dari hukum idgham bila gunnah ini ada pengecualian, yakni apabila nun sukun bertemu dengan waw atau ya dalam satu kata. Jadi bertemunya itu dalam satu kata. Nah, hukumnya adalah izhar mutlak. Izhar mutlak. Contohnya, ad-dunya, tidak dibaca ad-duyya, tetapi yang benar adalah ad-dunya. Bunyanun, qinwanun, sinwanun. Nah, teman-teman sekalian, keempat kata tersebut dibacanya adalah idhar, tidak diidghamkan. Hukum yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Cara membacanya, meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya tanpa gunnah. Contohnya, tanwin bertemu lam, rizqol lakum, rizqol lakum. Nun sukun bertemu ro, mir rabbihim, mir rabbihim. Hukum berikutnya adalah iqlab. Iqlab adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, mengganti nun sukun dengan mim sukun dan disertai gunnah 2-3 harokat. Contohnya, sami'an basiran, sami'an basiran. Amba'ahum, amba'ahum. Hukum yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, cara membacanya adalah menyamarkan nun sukun dan disertai gunnah 2-3 harokat. Yang dimaksud dengan menyamarkan di sini adalah ketika kita mendengungkan atau menyamarkan nun sukun itu, lidah kita sudah siap ke huruf berikutnya. Di sini ada beberapa contoh ikhfa hakiki. Pertama, nun sukun bertemu dengan to. Yantiquna. Kemudian tanwin bertemu dengan dal. Ma'in dafiqin. Nun sukun bertemu dengan shin. Insya'a. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Yunfahum. Tanwin bertemu dengan jim. Fasabrun jamilun.
Nun sukun bertemu dengan shad, yansurukum. Nun sukun bertemu dengan kaf, angkana. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita simpulkan maka seperti pada tabel berikut ya, hukum nun sukun dan tanwin itu. Pertama ada izhar halki, yang mana hurufnya hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Yang kedua idgham bila gunnah, hurufnya ya, nun, mim, dan waw. Yang ketiga idgham bila gunnah, hurufnya lam dan ra. Nah, syarat idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah itu adalah harus berada pada dua kata. Jadi nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf idgham itu dalam dua kata atau berbeda katanya. Kemudian hukum berikutnya ada izhar mutlak, yakni bertemu dengan ya dan waw dalam satu kata. Hukum yang kelima ada iqlab, hurufnya cuma satu yaitu ba. Dan yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki, yang mana hurufnya ada 15, yakni ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, dan kaf. Itulah teman-teman sekalian